seandainya lautan telakul tempat wahirodatun yang ada di tempat itu mengatakan laut, tapi yang tetapi adalah airnya. Ya, ajibalah umpan. Seandainya seluruh air laut yang ada di muka ini menjadi masih jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhan. Walau cinta dimiliki majada, meskipun kami datangkan air laut sama sebanyak itu, gak akan pernah habis malah air lautnya yang marah. Seandainya aku datangkan seperti itu berkali-kali, ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa ali baruha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, ketika jentikan ini dicelupkan ke laut, air yang ikut jentikannya Kanjeng Nabi itu ilmunya Nabi. Air laut itu ibaratnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Ternyata kita belajar ilmunya Allah, Masya Allah ya. Luar biasa dahsyatnya, luasnya ilmunya Allah. Sampai seandainya air lautan itu menjadi tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, gak bakal bisa. Bahkan di Jakarta berkali-kali air laut sana, gak bakal bisa. Wa ma utitum al-ilma illa qalilan, tidaklah aku berikan kau Muhammad ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau jadi sehebat apapun dia, cuma sedikit air laut yang matut kejentikannya itu ilmunya Kanjeng Nabi, yang budaknya ilmu manusia yang paling hebat, manusia yang paling pandai yang Kanjeng Nabi saja ilmunya ibarat jentikan dicelupkan ke laut yang natut ke Kanjeng Nabi. Nah ilmunya Allah Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. وقال أيضا: أفضل العلم العلم بالله، أي معرفة الله الحديث. حضرات المختارين والمكرمين، segenap para alim, para ulama, para kiai, para safi, tokoh masyarakat, kita bersama yang kita hormati Ustaz Muhyiddin SPT, segenap para ustaz, para bapak haji, ada bapak haji Sahrijal, ada bapak haji Sarkasi, insyaallah semuanya calon-calon haji. Bapak RT sama bapak ibu, segenap rekan-rekan santri, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak akan dirangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takdir, cinta, kerinduan kami, yang insyaallah semuanya dalam rahmat, ampunan, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya kita bersimpuh sejenak di tempat yang terbaik dan mulia ini. Kita tata hati kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, inilah termasuk pelestarian daripada irodah dan kudrahnya Allah. Hari ini, pagi hari ini, Allah kumpulkan kita bersama. Kita gak ada daya, kita gak ada upaya. Pada hakikatnya Allah yang punya tubuh kita, Allah yang punya hati kita. Kita gak ada apa-apanya. Semua terjadi atas kehendak, iradah dan kudrahnya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan mudah-mudahan hadirnya pagi hari ini insyaallah akan jadi satu sebab abadi nanti Allah akan hadirkan, Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tetapkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim, salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pemimpin dan penutup para nabi yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti khususnya jemaah
Majelis Taklim Baitur Rahman ini insyaallah satu saat bisa berkunjung ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu saat impian harapan doa kita dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua tidak berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita akan berjumpa beliau di hari kiamat nanti, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan akan bisa satu atap, satu lantai bersama beliau di surga Allah. Di kaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin salih ila hadratin nabiyina asy-syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أسباب بدعاء بين الكرم إلى حضرة جميع المرسلين والعلماء العاملين الصدق إلى الشهد والصالحين، واجعلني أولياء المقربين المسايخ إلى حسن حضرة الشيخ عبد القادر إلى حسن إلى سادتنا أبي بكر وعمر رسول وعلي وجل حسن إلى القبور، إلى المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء والأموات. غفر الله لكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ilmi al-ilmu billah ay ma'rifatillah. Utama-utamanya ilmu adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengetahui keberadaan Allah sebelum ada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu ma'rifat ini adalah sebaik-baik ilmu. Afdalul ilmi al-ilmu billah. Utama-utamanya ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah? Melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa? Jawabannya banyak, gak terbatas, karena semua terjadi atas kehendak Allah. Terus wajib bagi seorang yang beriman untuk mempelajari dan percaya kepada 20 sifat bagi Allah. Jadi sifat-sifat Allah tidak terbatas, cuma wajibnya bagi orang yang beriman, yakin dan percaya
dan wajib untuk meyakini dan mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah. Nomor 20 saja, karena keterbatasan akal manusia. Kalau dikaji semua miliar, triliunan, tidak terbatas. Karena keterbatasan akal manusia. Tapi dengan kita mempelajari sifat wajib 20 ini, insya Allah sedikit-sedikit kita akan mengenal Allah. Gak mungkin Allah langsung ini aku, ya. Maka Allah menciptakan alam raya, jagat raya ini supaya makhluknya bisa mengenal Allah. Kalau langsung ke Allah gak kuat. Pelajari ciptaan, jangan kau pikirkan lagu, tapi pikirkanlah ciptaan. Jikalau kau memandang matahari, niscaya matamu langsung buta, tapi pandanglah pantulannya melalui telaga yang jernih, insya Allah akan membuat kedamaian dan ketentraman. Ya, subhanallah. Termasuk satu wujud. Apa artinya? Allah itu ada. Jadi selain Allah ya kagak ada. Pada hakikatnya kita nggak ada. Nanti semuanya akan musnah. Ya. Termasuk lagi Allah mempunyai sifat ilmu. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama sifat apa? Nafsiyah. Sifat yang berhubungan langsung dengan zatnya Allah, hanya ada satu wujud. Allah itu ada. Mana buktinya? Jagat semesta alam ini dengan segala isinya, gak mungkin gak ada yang menciptakan, pasti ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak ketidaklayakan bagi Allah, atau sifat yang berbalikan dengan kesempurnaan Allah. Ada berapa? Ada 5. Kita dahulu baqa mukhalafatul hawadisi dia mubina sihi wahdaniyah. Allah terdahulu, gak ada yang mendahului Allah. Allah bakal kekal. Selain Allah pasti rusak, hancur. Bahkan makanya nanti ada kiamatul kubra. Setelah hancur dulu lantas sampai Allah berkata, mana raja-raja yang dulu di dunia sombong? Mana ya raja-raja yang dulu di dunia berkuasa? Gak ada. Akulah raja-raja, akulah yang berkuasa. Dalam ayat apa itu ada? Setelah kiamat kubra terjadi, Allah berfirman, ya, mengatakan untuk dirinya sendiri. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Kita mah dikit tidur, Allah nggak pernah tidur. Ya. Dia duduk di nafsihi, berdiri sendiri, nggak perlu bantuan orang lain dalam segala apapun. Dia bina beda sama kita. Ditinggal istri aja sebentar,
sahabat-sahabat, betul? Ya Pak Haji, kagak ada Bu Haji aja nyariin kemana baik. Gak bisa kita hidup sendiri, pasti perlu bantuan orang lain, tetangga kita, karena kita makhluk beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat ma'ani, sifat yang ada wajib pada zat Allah. Ada 7. Apa saja? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qudrah, kuasa, iradah, berkehendak. Subhanallah. Memang ikhtiarnya, zahirnya kita yang berusaha dapat rezeki. Kita ada niat mau ke masjid, tapi kalau Allah tidak iradah, nggak mungkin ada di sini. Subhanallah. Nih, jadi kita bergerak itu atas nama Allah. Kalau dalam kehidupan kita sudah hadirkan Allah, enjoy aja hidup. Mau orang bilang suka, mau orang benci, mau orang iri, mau orang hina, gak peduli. Cuma yang ada dalam hatinya cuma satu, Allah. Umpama bersedekah gak butuh pengakuan, gak butuh validasi, cukup Allah. Subhanallah. Pada hakikatnya ilmu billah, ilmu untuk mengenal Allah, bagaimana agar keimanan, keyakinan kita kepada Allah bertambah yakin, bertambah mantap melalui 20 sifat yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui. Luasnya ilmunya Allah tidak terbatas. Sifatnya, nama-nama Allah miliar triliunan. Ya. Tapi pada hakikatnya semua sifat Asmaul Husna, semua sifat wajib bagi Allah ini lahir dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita nggak ada, yang ada cuma Allah. Yang aku hebat selain Allah, ya kagak hebat. Yang aku pintar selain Allah, betul. Yang aku kuat selain Allah, betul. Yang aku sakti selain Allah, pasti fana, rusak. Subhanallah. Termasuk sifat ma'ani adalah ilmu. Nah, ternyata ilmunya Allah itu luasnya kita baik. Yuk kita hari ini belajar tentang ilmu sifat, apa pengetahuannya Allah, termasuk kategori sifat ma'ani, sifat yang wajib ada pada zatnya Allah. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 282. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah, dialah Allah terhadap segala sesuatu, alimun, mengetahui. Dan ilmunya Allah ini ada sejak zaman azal, zaman yang tidak ada awalan dan tidak ada akhirat. Ilmunya Allah ini absolut, luas, gak terbatas. Di dalam samudera yang terdalam
pun Allah mengetahui, bahkan di lubuk hati kita yang paling dalam. Rahasia hati kita gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Dan hati kita gak pernah berbohong. Mulut kita berbohong tapi hatinya padahal aku. Betul? Subhanallah. Dalam surat Al-Kahfi 109 Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau jidna bimithlihi madada." Tadi pas sesuai dengan yang disampaikan Ustaz kita Wahyudi. Kok ternyata hari ini saya juga ingin belajar bareng-bareng musyawarah tentang ilmu. Seandainya lautan telakul tempat wahirodatul yang ada di tempat itu mengatakan laut, tapi yang dilaki adalah airnya. Ya, wajibalah bantu. Seandainya seluruh air laut yang ada di muka ini menjadi masih jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhan. Walau cinta dimiliki madad, meskipun kami datang pakai laut sama sebanyak itu, gak akan pernah habis malah air lautnya yang marah. Seandainya aku datangkan seperti itu berkali-kali, ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Nabi pernah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa alibatuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, ketika jentikan ini dicelupkan ke laut, air yang ikut jentikannya Kanjeng Nabi itu ilmunya Nabi. Air laut itu ibaratnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Ternyata kita belajar ilmunya Allah, Masya Allah ya. Luar biasa dahsyatnya, luasnya ilmunya Allah. Sampai seandainya air lautan itu menjadi tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, ya bakal bisa. Bahkan di Jakarta berkali-kali air laut sama, ya bakal bisa. Wa ma utitum al-ilma illa qalilan. Tidaklah aku berikan kau Muhammad ilmu kecuali hanya sedikit. Halo, jadi sehebat apapun dia, cuma sedikit air laut yang natut kejentikannya itu ilmunya Kanjeng Nabi. Yang budaknya ilmu manusia yang paling hebat, manusia yang paling pandai ya Kanjeng Nabi saja ilmunya ibarat jentikan dicelupkan ke laut yang natut ke Kanjeng Nabi. Lah ilmunya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai-sampai pentingnya ilmu ya, Allah pun bersumpah ya, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bersumpah Allah ya, syahidallah bersaksi, bersumpah Allah, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman,
dan orang-orang yang punya ilmu yang berbuat adil diistimewakan oleh Allah. Sehingga Nabi pernah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimati, bahwa mencari ilmu, terutama ilmu agama, terutama ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ya, itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana kita mencari ilmu kepada siapa saja? Terus apa yang kita? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittabu hadzal ilmi, min kulli khadiyin wa kabirin wa min kulli sahirin wa kabirin wa man taraka ilma min ajli anna sahibal ilmi faqirun aw sahirun min sinnan falyatabawwa ma qad adahu minan nar. Ittabu, tulislah engkau, carilah engkau, tuntutlah engkau hadzal ilmi, terhadap ini ilmu agama, ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, dari siapa saja? Min kulli khadiyin, dari orang-orang kaya, wa faqirin, dan orang-orang fakir. Kebetulan yang punya ilmu orang kaya, sudah berilmu kaya. Kebetulan yang punya ilmu hartanya orang ada, fakirin, tapi dia berilmu. Kita dengarkan, kita ambil ilmunya. Bahkan wanita disohiri, dan dari seorang bocah anak kecil yang keluar ilmu, yang kita ambil, gak usah malu-malu. Wakabirin, dan orang yang sepuh. Nah, waman tarokal ilmu, dan barang siapa meninggalkan ilmu, gak mau negeri, gak mau majelis taklim, min ajli anna sahibal ilmi fakir, karena yang punya ilmu itu fakir atau anak kecil, umurnya lebih kecil darinya. Udah amat, siapa orang bocah kecil fakir bisa dilakukan? Udah, dengerin, kalian bawa becik, maka tinggal dia dan dalam tempatnya bidan di api neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allama al-ilma al-yubali bihi al-ulama aw yubali bihi as-sufaha aw yusarrifa bihi wujuhal khalqi ila nafsi fa huwa fitnah. Dahsyat ngeri. Barang siapa belajar ilmu semata-mata yubali bihi ulama, angga-anggaan, sombong-sombongan, gitu aja Ustaz Budi, aku juga bisa umpamai. Ya, sumpah gitu doang ilmu tauhid yang dibahas sifat wajib bagi 20. Apa? Subhanallah. Kalau kita kupas, luar biasa dasarnya 20 sifat wajib. Sombong-sombongan, alhamdulillah, kadang mematikan dakwahnya orang lain. Gak rela kalau Ustaz itu naik, gak rela. Banyak ada yang seperti itu, banyak gak rela. Ayuban bihil ulama, angka-angkaan, sombong-sombongan. Ayuban disufah atau ria terhadap orang-orang bodoh. Gitu, aku yang paling pintar. Al-Yusarrifa bi wujul hal
mengasihi, supaya manusia menghormat kepadanya. Orang-orang seperti fahuwa finnar, tempatnya adalah neraka. Maka para santri, kata betul ketika kita mencari ilmu, bukan karena ingin sombong-sombongan, ingin ustaz yang lainnya, atau mengatakan itu mah ustaz biasa aja, umpamanya, atau biar dihormatin makhluk. Maka nerakanya nomor satu, fahuwa finnar. Subhanallah. Jadi kita enggak berdaya, kita enggak punya apa-apa. Hari ini kita profesor, doktor, itu hanya titipan Allah kecil. Dan ketika seorang sudah punya ilmu, ya, maka kun fadiyan wala takun faqisa. Jadilah engkau seperti pohon padi, semakin berisi diri semakin menunduk. Jangan kau jadi jamur, pohon jamur tahu, semakin gede, semakin lama, semakin sombong itu pohon jamur, betul? Tapi jadilah pohon padi. Kita nggak ada apa-apanya, kita milik Allah, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga wa'ali kalau Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altu Jibril an ashabil ilmi, aku bertanya kepada malaikat Jibril an ashabil ilmi, tentang orang-orang yang punya ilmu, tentang orang-orang yang mau hadir di majelis ilmu. Satu ketika Rasul pernah berkata kepada malaikat Jibril, bertanya, wahai Jibril, apa pendapatmu tentang orang-orang yang punya ilmu, tentang orang-orang yang mau hadir di majelis ilmu? Faqala, malaikat Jibril menjawab, sirajul ummatika fid dunya, mereka adalah lampu umatmu di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Tuba bahagia, sungguh kebahagiaan yang besar, lipat arafahu, sungguh kebahagiaan yang besar bagi orang-orang yang kenal mereka, yang mau hadir kumpul bersama mereka. Ini orang-orang yang bahagia. Tapi wal wailu liman antarahu, celaka bagi orang-orang yang alergi, bahkan lebih cenderung mengingkari mereka. Wa abghadahu, ya, dan orang-orang yang benci terhadap mereka. Ada majelis taklim benci, alergi, termasuk orang-orang yang wail, orang-orang yang celaka. Sesuai dengan firman Allah, fabayyidillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa bayyidillahu yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'iyasa'adu fis sama. Ketika Allah menghendaki hambanya dapat petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya, hatinya untuk memeluk Islam, untuk mempelajari ilmu Islam. Tapi Allah ketika menyesatkan, tidak mendapatkan, tidak mau memberi petunjuk terhadap hambanya, maka Allah buatkan dadanya sempit, hatinya sempit, galau, ya, nggak mau menuntut ilmu ibarat orang mendaki langit. Bisa nggak? Subhanallah. Tapi orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu, hatinya tentram dan damai. Pentingnya ilmu ini. Lanjut ya, dikit lagi. Wajib diatasi rajul ma'al qaul lil ulama darajat
Bahasa umumnya orang-orang yang suka ngaji ini derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang gak suka ngaji. Bisa ini arti darajati kacek jauh ya, dengan 700 derajat. Mabena darajat ini harus sanati antara satu derajat dan derajat yang lain menempuh jarak 500 tahun. Hebatnya orang-orang yang punya ilmu. Maka kita butuh contoh sifat apa? Ilmunya Allah. Artinya kita mau belajar. Al-istiqamatu afdalu min alfi haram. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Udah istiqamah aja. Setiap minggu pagi ngaji fikih, ya, ngaji tauhid, ngaji hikmah, istiqamah, maka akan mendapat karamah. Bahkan istiqamah itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 karamah. 1 karamah tanpa istiqamah gak akan terjadi. Maka istiqamah itu sangat penting sekali. Yang terakhir, wa qala ba'dul hukama al-ilm salasatu ahrufi. Atau luasnya ilmunya Allah, betul? Gak ada seandainya air laut jadi tinta untuk meluluskan ilmu Allah, gak akan bisa. Walau didatangkan sama berkali-kali seperti air laut, ilmunya Allah gak bakal habis. Wa qala ba'dul hukama al-ilm salasatu ahrufi. Berkata para ahli hikmah, lafal ilmu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim. Wastiqaqul aini min ilmi, ada keluarnya huruf ain min ilmi dari lafal ilmi. Apa artinya? Mulia, agung. Kalau orang yang punya ilmu, insya Allah akan menjadi orang yang mulia, karena dia tahu mana halal haram, ya kan? Mana yang baik, mana yang kagak. Wasiqatul ladzi minal lutfi, adapun huruf lam keluar dari lafal al-lutfi. Apa artinya? Lembut, punya kasih sayang. Orang yang punya ilmu niscaya akan menjadi orang yang penuh kasih sayang. Agak suka ngomel-ngomel, boleh saja ngomel untuk kebaikan, kagak apa-apa. Wasiqatul mim, adapun keluarnya huruf mim minal mulki, dari lafal mulki, artinya kekuasaan, akan menjadi raja yang bijak. Fal'ainu jadi sahibau ilal ilmi, maka orang yang punya ilmu akan sampai ke derajat ilmihi, derajat yang mulia. Wallahu yaj'aluhu latifan, maka orang yang punya ilmunya akan menuntun dia menjadi orang yang bijaksana, penuh kasih sayang. Wal ilmu yaj'aluhu malakan al-khalqi, orang yang punya ilmu akan menjadi raja, artinya menjadi panutan untuk orang lain. Maka Nabi tidak pernah berdoa kecuali Nabi berdoanya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu terhadapku. Halo, jadi pentingnya ilmu, pentingnya kita mempelajari sifat wajib
20 bagi Allah, supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita yakin ya ada syariat, hakikat, thariqah. Syariat ini kita lagi belajar, ini namanya syariat. Setelah belajar, lakukan istiqomah melalui kehidupan kita, belajar dari alam, belajar dari kejadian. Setelah kita lakukan istiqomah terus menjadi makrifat hakikat. Sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir kita wala ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah kagak tahu ilmunya, repot. Kagak tahu wujud tidak bantu mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, repot. Betul? Subhanallah. Ilmu tauhid itu menjadi sangat penting. Janganlah kau mati, tapi matilah dalam keadaan aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati sedang dalam tunduk pasrah atuh, sudah mengenal Allah. Al-ilmu billah, ketika dia mengenal Allah berarti dia makrifat kepada Allah, hidupnya hanya untuk Allah. Ketika melihat segala sesuatu Allah hadirkan dalam hatinya, kemanapun tujuan pasti akan selamat dunia akhirat. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya.